Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sido Sremo PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Miris ya pemirsa, mendapatkan seorang bayi, mendapatkan seorang anak adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Tapi ada beberapa orang yang tidak mensyukuri, malah menganggap suatu beban dan suatu kenistaan. Sehingga banyak kita lihat di televisi, bayi yang baru lahir dibuang ibunya di kloset, dibuang ibunya di tepi sungai, dibuang ibunya di lahan kosong. Baru-baru ini di Sidoarjo, seorang ibu melahirkan anak, kemudian dibuang di lahan kosong. Hal ini tidak diketahui oleh suaminya. Dia tidak berunding dengan suaminya mengenai masalah kehamilannya dan masalah anaknya, karena si suami sedang bekerja di luar kota. Sehingga ibu ini dengan alasan ekonomi tega membuang buah hatinya ke lahan kosong. Nah, apabila bayi baru lahir dibuang dalam keadaan hidup, apakah dia bisa dikenai pidana? Pemirsa di rumah, mari kita lihat. Jika orang tua, dalam hal ini adalah ibunya, membuang bayi yang baru ia lahirkan, maka ancaman pidananya terdapat dalam pasal 308 KUHP yang berbunyi, jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 305 KUHP tentang menaruh anak di bawah umur 7 tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari memelihara anak tersebut adalah 5 tahun 6 bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat 1 KUHP tentang melakukan perbuatan dalam pasal 305 KUHP sehingga menyebabkan si anak luka berat atau 7 tahun 6 bulan dalam pasal 306 ayat 2 KUHP tentang melakukan perbuatan dalam pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati adalah 9 tahun. Di televisi, saudara-saudara pemirsa di rumah, kita melihat ada seorang ibu yang meninggalkan anak balitanya dengan bayi berumur 2 tahun di rumah kosong, dan anak yang balita ini belum bisa dimintai keterangan di mana ibunya tinggal, di mana dia berasal, dengan adiknya yang masih bayi berusia 2 tahun meninggal. Miris kita melihat bagaimana mungkin seorang ibu tega membuang 2 anaknya sekaligus dengan tujuan anak itu diambil orang atau anak itu meninggal karena kelaparan, karena tidak diketahui keberadaannya oleh orang lain sehingga nyawanya bisa terenggut. Pemirsa di rumah, masalah sosial seperti ini untuk masyarakat kelas bawah mungkin tidak pernah dipikirkan dampak pidananya, karena mereka hanya memikirkan dirinya sesaat. Mereka berpikir bahwa nanti dia akan menikah lagi dan dia akan punya anak lagi. Hati nuraninya sudah terkubur dan mati. Peran siapa? Peran ulama, peran pemuka agama untuk memberikan bimbingan rohaniah agar
mereka orang tua sadar perannya sebagai orang tua. Juga pernikahan dini juga akan membuat seorang yang belum cukup mentalnya untuk membina rumah tangga, sehingga keberadaan dan kelahiran anak itu merupakan beban baginya. Pemirsa di rumah, media sosial sekarang di luar itu begitu luar biasa, sehingga anak-anak kita melakukan hal yang terlarang. Akibat dari perbuatan itu lahirlah anak-anak. Ketika anak-anak itu lahir, maka bagi yang melahirkan, si ibu merasa ini adalah mencemarkan nama baiknya. Dia merasa malu, dia tidak bisa membawa anak itu atau mengasuhnya, sehingga membuat keputusan yang amat sangat tragis. Pemirsa, kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi bukan menjadi pembenaran untuk Anda bisa membuang anak Anda. Karena anak Anda lahir dan hadir bukan karena keinginannya, tapi keinginan dari Anda sendiri. Maka dari itu pahamilah, menjadi seorang ibu dan menjadi seorang ayah itu membutuhkan sebuah persiapan. Menjadi seorang perempuan yang dewasa, menjadi laki-laki dewasa adalah syarat utama untuk menjalin kehidupan rumah tangga. Karena itu semua amanah dari Allah dan amanah dari negara untuk membesarkan anak-anak. Bagaimana kalau bayi baru lahir dibuang dalam keadaan mati? Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdalam pasal KUHP 181 berbunyi, barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 sampai 9 tahun pidana penjara, denda paling banyak Rp4.500. Denda bukan merupakan sebuah punishment, hanya Rp4.500, tapi pidana Anda akan menyadari bahwa Anda telah menjadi seorang pembunuh. Membunuh orang lain mungkin masyarakat bisa memaklumi karena dendam atau sakit hati. Akan tetapi membunuh anak yang dikandungnya sendiri itu adalah sudah perbuatan di luar batas kemanusiaan, apapun itu dalilnya. Anak-anak diberikan Tuhan kepada kita sebagai penghibur dari kita. Nanti ketika kita sudah menjelang renta, anak-anak tersebut yang akan menjadi pangkuan kita menaruhkan masa tua kita sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi jangan katakan anak itu adalah sumber beban. Apabila Anda tidak menginginkan anak, apabila Anda tidak sanggup mengasuh anak-anak Anda karena kemiskinan Anda, saya secara pribadi mau menerima anak itu dan akan saya adopsi. Karena mata hati saya tidak bisa melihat anak-anak dibuang oleh orang tuanya di lahan kosong, ditinggalkan di rumah kosong sampai anak-anak itu merenggang nyawa. Sungguh ketika saya ingin memiliki seorang anak, pemirsa di rumah, saya memohon kepada Allah, berilah aku momongan ya Allah, berikanlah aku seorang anak. Aku sudah cukup mampu dari segi mental, dari segi material, saya sudah cukup mampu, berilah aku seorang anak saja ya Allah. Kalau memang tidak bisa memiliki banyak anak, dan Allah memberikan padaku seorang anak. Dan sekarang aku diberikan Allah rezeki yang cukup. Apabila Anda di pihak yang tidak memiliki rezeki yang cukup, tapi dengan Allah diberikan anak yang cukup dan Anda tidak bisa mengasuh anak Anda, silakan datang ke tempat saya di alamat di bawah ini. Saya akan mengasuh anak itu, karena itu titipan Allah dan hidupku juga titipan Allah. Jadi pemirsa di rumah, untuk ibu-ibu, untuk anak-anakku sekalian, jangan pernah membuang anak yang diberikan Allah kepadamu, karena masih banyak orang lain yang mau menerima titipan Allah yang kamu tidak bisa memeliharanya. Demikian pemirsa,
Bahasan kita kali ini mengenai apa pidana bagi ibu yang membuang anaknya tapi masih hidup dan bagi ibu yang membuang anaknya dalam keadaan mati. Demikian pemirsa di rumah bahasan kita, dan kita akan ketemu lagi di bahasan berikutnya.